Allah memberikan Yesus supaya manusia selamat lewat karya salib Kristus. Ternyata Tuhan yang kita sembah tidak cukup karyanya untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia. Tetapi Tuhan itu ketika memberikan anugerah keselamatan lewat karya salib Kristus, Tuhan juga mau supaya kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mau beritahukan bahwa Tuhan itu tidak hanya cukup untuk memberikan keselamatan dan memberikan pertumbuhan dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga ingin kita berbuah di ladangnya, di muka bumi ini, dari seluruh aspek kehidupan kita. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke, di situ judul perikopnya dituliskan kepada jemaat di Efesus. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sekali lagi Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke, saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan di sini dalam ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku Tuhan tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat keempat. Namun demikian aku Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, tema khotbahnya hari ini judulnya adalah menjadi Kristen yang bergerak movement atau menjadi Kristen yang monumen. Sekali lagi, manakah pilihan kita? Menjadi Kristen yang bergerak atau menjadi Kristen yang stagnasi atau monumen? Berbicara mengenai movement berarti bergerak. Betul Bapak Ibu? Saya mau beritahukan bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang bergerak. Amin. Dia yang adalah Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa.
Rencananya sudah dinyatakan di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ternyata Adam dan Hawa memilih untuk jatuh dalam dosa. Buktinya, salah satu buktinya Tuhan yang bergerak adalah Tuhan merencanakan yang kedua, memberikan perencanaan yang kedua. Lewat pribadi Kristus Yesus Tuhan yang disebutkan dalam Alkitab adalah Adam yang kedua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah memberikan Yesus supaya manusia selamat lewat karya salib Kristus. Ternyata Tuhan yang kita sembah tidak cukup karyanya untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia. Tidak cukup bagi sorga memberikan keselamatan buat seluruh jemaat Taman Elang. Amin. Tidak cukup bagi Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi setiap jemaat dimanapun yang telah mendengarkan live streaming ini. Tetapi Tuhan itu ketika memberikan anugerah keselamatan lewat karya salib Kristus, Tuhan juga mau supaya kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mau beritahukan bahwa Tuhan itu tidak hanya cukup untuk memberikan keselamatan dan memberikan pertumbuhan dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga ingin kita berbuah di ladangnya, di muka bumi ini, dari seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergerak. Allah tidak tertarik dengan monumen, Bapak Ibu. Manusia di muka bumi sangat tertarik dengan di masa-masa yang lalu. Peristiwa-peristiwa yang besar yang pernah terjadi di masa lalu sangat tertarik untuk menggali potensi sejarah. Untuk menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Betul, saya setuju. Saya mendukung itu. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan kita lebih tertarik akan masa yang akan datang. Amin. Tuhan lebih tertarik akan keselamatan jiwa-jiwa hari ini, besok, lusa. Yang lalu Tuhan sudah selesai mengerjakannya. Itu hanya saja sekedar monumen saja menjadi pembelajaran buat kita. Untuk kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Belajar dari masa lalu untuk kehidupan yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena Tuhan yang bergerak. Amin. Saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan itu tidak terbatas dengan satu cara memberkati kita. Tidak terbatas dengan satu cara untuk memakai kita. Generasi-generasi yang lalu, ya itulah cara Tuhan memakai generasi-generasi di masa lalu. Saya yakin dan percaya dan tekankan dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan punya cara yang khusus buat kita. Untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Jemaat Efesus ini ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari lebih dalam. Ternyata jemaat Efesus itu jemaat yang sangat luar biasa iman mereka kepada Tuhan. Tetapi sekarang ini tidak ditemukan lagi bagaimana kehidupan iman orang-orang jemaat Efesus pada zaman dulu tuh saat ini. Tidak ditemukan lagi, sudah menjadi monumen. Makanya Turki itu salah satu wisata dunia yang diminati oleh seluruh umat manusia termasuk agama manapun. Termasuk orang agama Kristen. Gitu ya. Efesus itu zaman sekarang itu di Turki. Ada salah satu kota namanya apa saya lupa. Pak Gembala dengan Ibu dengan bersama tim doa pada waktu sudah pergi ke sana ya Bu ya. Turki. Ya Turki itu kan bagian dari Efesus sebenarnya. Ya, tapi paling tidak saya meyakini bahwa ketika tim gembala dengan tim pergi ke sana pasti ada hal-hal yang Tuhan singkapkan di sana. Beberapa kali juga gembala kita menyampaikan dari tempat ini bahwa Turki sudah ada kisi-kisi yang sudah Tuhan siapkan. Artinya persiapkan diri saudara, persiapkan diri kita. Kalaupun kita nggak pergi ke sana paling tidak doa-doa kita. Amin. Mau kita pergi ke sana atau doa kita dari sini sama aja buat Tuhan. Manusia suka membeda-bedakan. Saya sayang kali aku gak pergi. Masa dia pergi? Aku kan mengutang gitu ya. Beli tiket supaya pergi ke sana. Enggak juga Bapak Ibu. Mau pergi ke sana, mau doa sama aja itu bagi Tuhan. Upahnya sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan punya 1001 macam cara. Bahkan cara yang terbaru untuk generasi ini. Dan saya bisa pastikan tidak seperti Tuhan memakai di zaman-zaman yang lalu Tuhan akan memakai kita zaman ini. Bisa saja sih, tetapi saya melihat, memperhatikan kegerakan-kegerakan yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Berbagai macam cara Tuhan, tidak terpatok dengan satu cara. Itu sebabnya persiapkan saudara, diri saudara, kehidupan kita untuk satu Tuhan yang besar di hari-hari yang akan datang. Amin. Nah tadi saya katakan Turki ini ternyata kalau kita, Efesus maksud saya, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Efesus, itu kan Rasul Paulus yang menuliskannya. Ternyata jemaat Efesus ini didirikan oleh jemaat di kota Efesus ini dibangun dan didirikan oleh orang-orang yang hebat. Salah satunya Paulus. Memang Paulus tidak berperan penting, tidak berperan banyak di sana. Yang berperan banyak di Efesus pada perintisan jemaat pada waktu itu adalah Aquila dan Priscilla.
Tapi setelah perjalanan yang keberapa saya lupa, Paulus kembali ke Efesus. Di Efesus dia mulai melakukan pengajaran, bertemu dengan para dukun dan lain sebagainya, Bapak Ibu, pada waktu itu. Nah, kalau dikatakan di sini, perhatikan Bapak Ibu ya, kita lihat ayat pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Itulah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Dari ayat kedua ini kita bisa menarik kesimpulan begini Bapak Ibu. Jemaat Efesus ini imannya luar biasa Bapak Ibu. Dalam penganiayaan mereka tetap kuat dan cakap dalam menanggung segala perkara. Dikatakan jerih payahnya teruji, sorga yang memberikan penilaian. Jerih payah ketekunan jemaat Efesus sudah teruji buat sorga. Kalau ada kalimat ini dikatakan bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Artinya begini. Kalau di kalangan jemaat, bahkan di luar jemaat, ada orang-orang yang berbuat jahat, dia nggak sabar untuk menunda-nunda waktu, itu maksudnya. Ketika dia menemukan orang yang seperti ini, konsep mereka yang telah didoktrin oleh Rasul Paulus, ini orang butuh diselamatkan. Jadi tidak ada nunggu-nunggu 1 hari, nunggu berapa bulan, enggak. Mereka tahu orang diselamatkan, mereka selamatkan. Itu doktrin Paulus. Artinya Rasul Paulus berhasil mendoktrin jemaat Efesus untuk menjangkau banyak jiwa. Begitu Bapak Ibu. Tantangan di sana itu cukup berat. Ternyata Bapak Ibu sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir itu, ternyata dari masa itu jemaat Efesus penyembahan berhala tingkat tinggi. Salah satu dewa-dewi yang mereka sembah adalah Dewa Artemis namanya. Dewa Artemis itu mereka yakini itu patungnya itu turun dari langit. Tiba-tiba dikuil Artemis. Dan dia ada di situ patung dulunya, begitu Bapak Ibu. Saya pikir-pikir hampir sama dengan orang Batak. Gitu kan. Di Pusuk Buit kan. Dikatakan Opumula Jadi Nabolon menurunkan orang Batak di atas Pusuk Buit turun dari langit. Kira-kira begitulah. Ternyata cerita-cerita rakyat, cerita seperti ini ternyata sudah ada dari zaman dulu. Belum lagi Toraja, belum lagi yang lain. Bersyukur kalau Tuhan mempercayakan di TCI yang 12 kantong ini ya. Tuhan mempercayakan kegerakan doa buat kita, buat PUS, buat GBI Taman Elang ini. Melihat dari kesaksian-kesaksian penemuan-temuan di lapangan ketika di Tobasa pada waktu itu. Pak John menceritakan bagaimana Tuhan memakai tim pelayanan di sana. Pak John menyampaikan bagaimana Tuhan memulihkan Sumatera Utara. Dan kesaksian-kesaksian yang lain. Akhirnya Tuhan percayakan. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau dulu juga Paulus Tuhan pakai untuk di Efesus. Saya percaya semua kita akan dipakai Tuhan untuk generasi ini. Amin. 12 kantong ini sudah terbuka buat kita, buat komunitas kita, buat PUS, buat jemaat ini. Tergantung kita tinggal pasang gigi berapa nih. Gigi 1 kak, lambat kali gigi 1. Sementara dari tahun lalu terbuka jalan. Gigi 2 masih terlalu lambat Bapak Ibu. Minimal gigi 3 langsung kecepatan 60 kan. Begitu. Langsung lagi gigi 4 gitu ya. Mulai bulan ini setiap hari Rabu kan dari gembala kita akan membuat sekolah doa di Solo. Bahkan telah dipercayakan bahwa setiap hari dari gereja kita, dari PUS dipercayakan memimpin doa di TCI. Artinya pemakaian Tuhan atas hidup kita semakin terbuka lebar. Bapak Ibu yang sudah sekolah penginjil, persiapkan diri. Amin. Yang belum sekolah penginjil, daftarkan lagi tahun ini. Sekalian promosi. Jelas ya? Kita lihat ayat selanjutnya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Sini aja ya, berkelihatan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada ajaran-ajaran yang baru. Ada nabi-nabi palsu. Mulai melencengkan iman mereka, jemaat Efesus tetap berdiri teguh dan kuat dalam Kristus Yesus Tuhan. Mereka selidiki terlebih dahulu. Bukan ada pengajaran satu langsung ikut, muncul lagi pengajaran yang lain, ngikut, timbul lagi pengajaran yang lain, ngikut. Bukan, jemaat ini bukan Bapak Ibu, sorga yang memberikan penilaian. Betul?
Ketika mereka mendengarkan ada pengajaran-pengajaran yang lain, ternyata nabi-nabi palsu. Mereka sendiri mampu membuktikan bahwa itu pengajaran-pengajaran sesat. Wow, kalau dari lihat kisah ini sebenarnya betapa hebatnya iman percaya jemaat di Efesus. Sepertinya dengan dari kacamata manusia tidak ada celahnya lagi. Tidak ada kelemahannya lagi. Betul? Belum lagi penganiayaan yang hebat. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kisah Rasul pasal 19. Ketika Rasul Paulus mengunjungi yang kedua jemaat di Efesus, apa yang terjadi? Ternyata itu kan ada sebuah usaha, saya lupa siapa namanya itu. Mereka membuat patung, membuat tugu, membuat ornamen-ornamen, apalagi. Kalau kita jalan-jalan dapat apa sih istilahnya? Souvenir. Nah, souvenir dari patung-patung yang mereka sembah, dewa-dewa yang mereka sembah itu ini menjadi bisnis mereka pada waktu itu. Sebelum kekristenan masuk, mereka sangat kaya dengan bisnis itu. Apalagi Efesus pada waktu itu kota perdagangan, ada pelabuhan di sana. Jadi begitu berkembangnya, begitu pesatnya penjualan mereka pada waktu itu. Ketika kekristenan masuk, sama lah kayak gitu ya. Ketika kekristenan mulai menyebar luas, pengajaran-pengajaran tentang penyembahan berhala, okultis mulai menyebar luas ke seluruh Indonesia. Makin terbukalah pemahaman mereka. Hal yang sama juga terjadi pada waktu itu. Akhirnya penjualannya mulai merosot karena penginjilan, pemberitaan Injil semakin meningkat tajam pada waktu itu. Akhirnya salah satu bosnya, saya lupa siapa namanya. Mereka hasut staf dan karyawannya berkata begini, nah lo perhatikan tuh Paulus tuh. Ini penjualan kita semakin menurun. Nanti kita mau makan apa? Dia hasut, mereka tangkap Paulus, mereka mau tangkap yang lain. Bahkan orang-orang yang sudah bertobat dari penyembahan berhala, mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka tangkap, mereka aniaya, mereka siksa, mereka bunuh. Tetapi Alkitab mencatat iman mereka tidak pernah goyah. Wow, luar biasa. Memang tantangan pada waktu dalam kekristenan itu ya lebih banyak dari pemerintah dan juga dalam dunia politik, dalam penyembahan berhala. Memang kalau memperhatikan zaman sekarang ini masih lebih banyak perjuangan kita, pergumulan kita. Tapi paling tidak pembelajaran dari kisah Efesus ini mampu memotivasi kita tetap kuat dan cakap dalam menanggung segala perkara. Amin. Dan sepertinya tidak ada kurangnya lagi jemaat Efesus ini. Lanjut lagi, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, dianiaya, disiksa, diadili dan sebagainya. Dan engkau tidak mengenal lelah, tetap setia. Dipaksa menyangkal Yesus, berkata aku tetap percaya kepada Yesus. Dipaksa menyembah kaisar pada waktu itu, mereka tetap menyembah kepada Yesus. Dipaksa menyembah dewa-dewi, mereka tetap berkata aku tetap percaya dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya, sepertinya tidak ada yang kurang dengan iman mereka. Ayat keempat, kita baca sama-sama, 2-3 ya. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ternyata dengan berjalannya waktu, kegigihan iman mereka, keteguhan iman mereka ternyata harus dibuktikan dengan waktu. Betul? Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, mereka makin mundur. Alkitab mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula. Ayat yang kelima dikatakan begini. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kan Rasul Yohanes sedang berdua di Pulau Patmos, gitu ya. Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia di jemaat Asia kecil. Salah satunya di Efesus. Dan Tuhan berbicara kepada Yohanes kondisi Efesus dulu oke. Gitu kan, monumen lah itu ya. Dulu oke, tapi sekarang Tuhan berkata kepada dalam konteks penulisan ini, Allah berkata kepada Patmos, peringatkan mereka sudah jatuh dalam dosa. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Pilihan yang lain adalah bertobat. Kembali ke ayat yang keempat. Perhatikan ya Bapak Ibu. Ayat keempat lagi. Namun demikian aku mencela
engkau. Kenapa Tuhan mencela jemaat Efesus? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Segigih-gigihnya kita bekerja untuk Tuhan. Segigih-gigihnya kita melayani pekerjaan Tuhan dengan hasil yang luar biasa. Tapi dari ayat ini, kalau kita telah meninggalkan kasih yang semula, bagi Tuhan tidak ada artinya. Amin. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini kata meninggalkan ya, bukan kehilangan. Berarti saya mulai merenungkan begini dengan asumsi saya, kemungkinan seperti ini. Saking tekunnya mereka mempertahankan Alkitab, saking tekunnya mereka memberitakan Injil, mereka lupa persekutuan yang intim dengan sorga. Saya memaknainya begini. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami juga alami Bapak Ibu. Saya percaya beberapa teman, Pak Budi, Pak John, Pak Yakobus, ketika kita turun ke daerah, memang sering sekali Tuhan bagi kita luar biasa. Betul ya Pak? Sering sekali kita susah memberikan waktu untuk baca Alkitab, merenungkan. Dan salah satu strategi dari hamba-hamba Tuhan di sini, cepat-cepat kembali ke Jakarta. Kalau enggak nanti bablas, gitu kan. Di Jakarta baru merenung lagi di kamar, gitu kan. Beberapa hari baca Alkitab. Karena kita juga menyadari, tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan, semua yang kita kerjakan sia-sia. Betul? Jangankan di luar kota, termasuk Pak Henry juga ya. Di Jakarta pun kalau kita layani orang, waduh kadang-kala bisa sampai 4 sesi satu hari. Tahun lalu saya sama Ibu Meti bisa sampai 4 sesi, 5 sesi gitu. Sampai-sampai kita waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu kurang. Saya bilang ke istri saya waktu itu pulang dari Medan, kita ambil 3 hari berpuasa di rumah. Persekutuan yang erat dengan Tuhan tidak boleh hilang. Mulai tahun ini kita harus batasi pelayanan. Gitu ya. 2 sesi lah 1 hari, oke lah. Karena 2 sesi itu 1 sesi aja bisa 6 jam kan. Konseling lagi, doakan lagi, Tuhan singkapkan lagi, konseling lagi, belum lagi nggak ngaku kan. Belum lagi atur otak lagi bagaimana supaya dia ngaku gitu kan. Itu sampai 6-7 jam 1 hari. Bayangkan kalau misalnya 3-4 sesi, waduh udah berapa jam nggak tidur. Akhirnya terbuang waktu, tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ayat ini, saya mengatakan bahwa ayat ini menegur saya secara pribadi. Perenungan ini menegur kami juga Bapak Ibu. Artinya persekutuan yang intim, yang erat dengan Tuhan, itu akan menjaga kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Ada satu ayat berkata begini kan, tidak semua orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata begini, enyahlah engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Perhatikan, karena Tuhan tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat Tuhan mengenal kita. Setuju? Setiap kerja keras kita yang besar selama kita dalam dunia ini, itu tidak mempengaruhi pengenalan Tuhan akan kita. Amin. Segesit apapun, perjuangan kita sebesar apapun di dalam dunia ini, itu tidak membuat Tuhan mengenal kita. Tetapi ketika kita memberikan waktu-waktu yang terbaik buat Tuhan, persekutuan dengan surga, itu membuat Tuhan mengenal kita. Bonusnya pemakaian Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita di hari-hari akan datang. Amin Bapak Ibu. Ternyata jemaat Efesus di sorga memuji betapa hebat dan dahsyatnya mereka dipakai oleh Tuhan. Dengan berjalannya waktu, persekutuannya dengan Tuhan mulai hilang. Akhirnya mereka meninggalkan kasih yang mula-mula dan Tuhan mencela apa yang mereka lakukan. Saya berdoa, kita berdoa bersama-sama. Pastikan dalam tahun ini Bapak Ibu, persekutuan kita yang erat dengan Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan. Ini juga teguran buat saya. Memasuki tahun ini saja banyak sekali untuk pelayanan. Kami mendarat waktu itu hari Jumat di Soekarno-Hatta. Baru turun dari pesawat, baru keluar, tiba-tiba WA masuk, Pak jangan lupa hari Selasa jam sekian. Tiba-tiba hari Senin jam sekian. Pak hari Rabu jam sekian. Saya bilang maaf, kali ini Senin, Selasa, Rabu kami tidak mau diganggu. Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau berpuasa di hadirat Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami lebih banyak di rumah. Bahkan sebisa mungkin kami kalau pelayanan ini pakai Zoom saja. Supaya tidak habis waktu pergi dan pulang kan. Begitu Bapak Ibu. Tujuannya adalah persekutuan yang erat bersama dengan surga. Dalam tahun ini juga kami melatih di rumah. Berdoa itu 3 kali sehari Bapak Ibu. Pagi jam 6 bersama anak-anak.
mulailah dari tahun ini paling tidak kan. Jangan sampai nggak pernah juga memulai. Jadi kita anak-anak ini, anak saya ini pagi jam 6 kita doa sama menyembah. Gitu ya. Nanti jam 12 ya bersyukurnya jadwal belajar secara online itu udah sampai jam 11 sekarang. Lebih gampang ngatur waktunya kan gitu ya. Jam 12 sampai jam 1 kita doa nyembah Tuhan lagi. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Malam kadang jam 7, kadang 8, kadang jam 9. Yang pasti sebelum tidur kita doa menyembah Tuhan lagi. Ketika kami pelayanan di luar, kami selalu ingatkan, kita ada buat grup di keluarga. Ada Lasi, ada Lucy, ada Tari, ada Joshua Sihombing. Jangan lupa berdoa jam 12 siang. Kalau Joshua oke lah karena kerja. Tapi kalau di rumah jangan lupa jam 12 siang. Malam kita lagi pelayanan di luar. Ingatkan lagi, jangan lupa sebelum tidur doa dan menyembah Tuhan. Karena lewat ayat ini saya merasa ditegur paling tidak keluargaku sendirilah. Walaupun mungkin 10 menit awal-awal, 15 menit awal-awal ketika menyembah Tuhan itu sangat bermanfaat buat surga. Dan juga sangat bermanfaat buat kita. Saya mendorong kita semua jemaat, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkan live streaming ini. Mari bangun kembali persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jangan sampai nanti di akhir hidup kita Tuhan berkata, aku mencela engkau. Sementara ada banyak hal yang sudah Tuhan persiapkan di depan untuk kita lakukan bersama-sama. Lewat persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Pemakaian Tuhan pakai dahsyat dalam kehidupan kita. Lanjut dikatakan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, bagaimana caranya? Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan itu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita masih tetap memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan menjadi Kristen yang bergerak. Tapi kalau berhenti, itu akan menjadi monumen saja. Hanya sekedar kesaksian-kesaksian pemakaian di masa lalu. Padahal Tuhan sangat tertarik dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Lewat perjamuan kudus ini menjadi perenungan kita yang sangat mendalam. Kita mengoreksi hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau misalnya dulu kita dipakai Tuhan, maksudnya persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Mungkin 1 jam 2 jam, mungkin hari-hari makin kesini sepertinya makin berkurang. Mari kita mengambil komitmen bersama-sama. Saya berucap syukur ada Hendrik di sini yang menjadi teman sharing lah ya. Walaupun mungkin Hendrik dulu saya yang layani dan sebagainya. Bagi saya adalah semua hamba Tuhan, semua kita mau anak rohani ke, mau agak rohani ke. Saya meyakini bahwa Tuhan pakai mereka juga teman-teman semua untuk menegur mengingatkan saya. Hendrik itu selalu tegas ngomong saya, kadang nyelekit hati, nyelekit ngomongnya. Kau pelayanan kau. Doamu udah gak terasa lagi, udah kiring kau katanya. Waduh, sebenarnya disayat-sayat ini. Gitu ya. Lebih baiklah kata-kata manusia menyayat-nyayat. Daripada Tuhan bilang begini, aku mencela engkau, pergi kau, gak aku kenal kau. Katanya pula nanti kan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang dia telepon, dari malam Tuhan kasih mimpi begini, kau doamu begini, begitu. Bersyukurlah ada orang-orang sekitar kita. Walaupun mungkin tegurannya tidak seperti yang kita harapkan. Sakit kali ngomongnya, gak apa-apalah. Lebih sakit lagi kalau Tuhan bilang, aku mencela engkau. Setuju? Bapak Ibu, terimalah apa adanya. Karena itu satu gerakan yang besar bersama-sama kita di dalam Kristus Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Saya mengundang petugas perjamuan kudus.